Saya langsung ke Bang Rey kalau begitu. Bang Rey, iya, soalnya paling nyolot saya lihat. Begitu Bang, ya. tunggu, saya tanya dulu. Bang, ini disampaikan oleh Bahlil di HUT Golkar, pilkada tidak langsung. Menurut Anda, kenapa dilemparnya saat HUT Golkar? Kita lihat di tahun 2024 lalu juga disampaikan Prabowo Subianto di HUT Golkar. Ya, karena Golkar mau mengatakan ini ide mereka. Lalu ditimpe oleh Golkar, kemudian diikuti oleh Demokrat, kira-kira begitulah. Dalam bahasa yang lain, Golkar mau mengatakan motornya saya nih. Yang lain tuh ikut-ikutan. Kalau sekiranya nanti DPR memutuskan bahwa pilkada akhirnya tidak langsung gitu. Dan oleh karena itu juga berbasis karena sejarah itulah mungkin Golkar nanti akan memasang target yang cukup tinggi di dalam pelaksanaan pilkada kalau tidak dilaksanakan secara langsung. Misalnya nih, di Jakarta kami punya ini. Kalau kita kembali misalnya ke memori 2024 yang lalu, RK sama Pramono, ya RK menang. Karena pemilihannya tidak melalui langsung kan. Nah tapi karena langsung RK kalah, Pramono menang gitu. Nah mungkin di Jawa Barat loloslah karena ada KDM kan. Tapi di Jawa Tengah bisa-bisa calon dari Golkar atau boleh jadi nama Kaisang bisa juga muncul. Gitu ya. Di Jawa Timur ya nanti mungkin antara Golkar dengan PKB gitu. Karena Golkar lihat kalau kita pakai apa namanya itu ya, pilkada langsung, mereka bisa kehilangan basis-basis. Banten kehilangan tuh. Diambil oleh Gerindra kan. Kalau pemilihan langsung, tidak langsung, ya udah kayaknya akan berpuluh tahun tuh Golkar aja yang menang di Banten itu gitu. Jadi yang diuntungkan Golkar menurut Anda? Oh iya, karena diuntungkan lah, makanya Golkar berhitung soal itu. Kalau karena untuk Prabowo Subianto apa? Kalau Prabowo Subianto kan kebawa imajinasi masa lalu kalau beliau ini. Nah imajinasi masa lalu apa? Kelihatan di Pak Prabowo itu yang terbaik di era Indonesia merdeka ini hanya di zaman Soeharto gitu. Nah oleh karena itulah beliau berpikir di zaman Soeharto itu kan tentara terlibat politik, sekarang begitu kan. Polisi diberi kewenangan, sekarang juga begitu kan. Sentralisme yang sangat kuat, sekarang juga naga-naganya sentralisme makin menguat, termasuk di dalamnya soal kalau rakyat ini dalam kan hal ini pilkada tidak langsung dirugikan, diuntungkan rakyat? Oh jelas tidak. Tidak. Oleh karena itulah secara konsisten dari tahun 2014 sampai tahun ini rakyat menyatakan menolak ide soal pilkada tak langsung ini. Sebagai contoh kita kasih eksperimen ya. Ini kan yang datang nih Genji semua nih, ya kan kawan-kawan mahasiswa. Saya buat pertanyaan beginilah kira-kira ya. Kalau kalian diminta untuk memilih, untuk mendapatkan pasangan calon ini ya, calon pendamping ya, enakan dipilih orang atau pilih sendiri? Enakan dipilih orang apa pilih sendiri? Enakan dipilih orang tua atau pilih sendiri? Selesai. Oke, Mas Irawan, tadi dibilang sama Bang Rey, kalau pilkada tidak langsung, Golkar yang paling diuntungkan. Respon Anda? Kami sebenarnya tidak berpikir bahwa agenda pilkada DPRD ini hanya persoalan untung rugi partai Golkar. Tidak seperti itu. Karena sejak awal seperti yang disampaikan Pak Bahlil Lahadalia, sebenarnya ide dan gagasan tersebut hanya trigger saja. Trigger atas kesadaran kolektif partai-partai politik melihat realita politik pelaksanaan pilkada kita. Makanya kemudian sejak awal bahwa agenda atau gagasan Partai Golkar agar pilkada itu dilaksanakan oleh DPRD itu sebenarnya berangkat dari pikiran untuk melakukan penataan dan penyederhanaan proses politik dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi itu berangkat dari evaluasi dan proses yang panjang, bahkan untuk mengukur keseriusan Partai Golkar. Di internal kami membuat satu tim kajian politik yang bekerja selama 1,5 tahun untuk kemudian mempelajari dari aspek ideologisnya, konstitusionalnya, dan kemudian rasionalitasnya kaitannya dengan praktik pelaksanaan pilkada sejak 2005 sampai yang terakhir dilaksanakan pada 2024 yang dilaksanakan secara serentak gitu. Nah, dari temuan-temuan kami itulah kemudian kami merasa bahwa ini
harus kita tata dan sederhanakan kembali. Kenapa? Karena kami tidak ingin kembali bahwa ada daerah, ada desa, kecamatan tidak dibangun oleh bupati terpilih atau gubernur terpilih karena pada saat pemilu dia tidak mendukung bupati wali kota tersebut. Kami tidak mau ada mahasiswa, ada pelajar yang namanya dicoret dari penerima beasiswa karena orang tuanya tidak mendukung bupati wali kota atau tidak mengikuti arahan kepala desa. Kami tidak mau ada jalan-jalan yang 10 tahun tidak dibangun karena desa tersebut, masyarakat di desa tersebut tidak memilih kepala daerah tersebut. Itu adalah praktiknya, tapi rasionalitasnya, konstitusionalitasnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dan demokratis sejak awal, bahwa intensi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa pilkada bisa dilaksanakan secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di DPRD. Begitu juga dalam aspek tataran ideologisnya bahwa kerakyatan itu harus dilaksanakan dengan hikmat gitu dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang kita mau kembalikan. Baik, Bang Adian, argumentasi barusan bisa dimaklumi, bisa diterima? Soal pembangunan tidak dilakukan merata karena pemimpinan terpilih. Pembangunan tidak merata karena si calon kalah di desa itu. Begitu maksudnya? Ya silahkan. Terpilih tapi tidak melakukan pembangunan. Enggak, kalau yang dimaksudkan seperti itu ya calonnya aja nggak bener. Itu bukan sistemnya yang salah. Calonnya nggak bener, sistemnya kita ganti. Kan nggak masuk di akal. Harusnya seleksinya lebih bagus. Kalau saya sudah terpilih, maka saya adalah kepala daerah bagi yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Pemikiran seperti itulah yang harusnya diturunkan pada seluruh kader-kader partai, pada seluruh calon kepala daerah. Jangan karena calonnya tidak mau membangun satu desa karena dia kalah di situ, sistem satu republik inilah yang kita rubah. Terus pasnya di mana argumentasi itu? Nggak ada. Itu loh. Nah, kalau menurut saya sederhana ya. Pilkada ini kan pilkada langsung, kalau saya tidak salah, kalau salah dikoreksi, itu sudah berjalan sejak 2005 kalau nggak salah ya. Sudah 20 tahun yang lalu gitu loh. Sudahlah, lanjutin aja. Rakyat kita semakin dewasa. Dulu pertama kali awal-awalnya pemilihan presiden langsung, kemudian pilkada langsung, konfliknya di mana-mana. Lama-lama berkurang. Lama-lama berkurang. Ini membuktikan bahwa demokrasi itu tumbuh by proses yang terus-menerus. Ketika kemudian sekarang bisa dibilang pilkada kemarin sangat minim tuh konflik horizontal. Artinya bahwa republik ini tidak cuma milik beberapa orang saja. Dia milik rakyat. Ketika kemudian rakyat memilih dengan sukacita, siapapun yang kalah, siapapun yang menang, tidak ada konflik sosial di bawah dengan tingkat keparahan yang sangat tinggi dan sebagainya. Itu menjadi alat ukur bahwa kedewasaan berpolitik rakyat kita sudah sangat bagus. Kesadaran berbangsa mereka sudah sangat bagus. Kesadaran mereka bahwa kalah menang, ini cuma pilkada. Kita tetap bersuara, itu muncul, tumbuh dari tahun ke tahun. Jangan dihilangkan. Nah, kalau kita bicara soal anggaran misalnya ya, anggaran pilkada terakhir itu kalau saya tidak salah hitung dibagi dengan jumlah DPT itu per orang sekitar Rp184.000. Nggak gede-gede amat. Rp184.000 yang dibayarkan oleh rakyat melalui pajaknya dikembalikan pada rakyat dengan memberikan dia hak untuk memilih. Kenapa ini menjadi penting? Negara demokrasi dalam artian sederhana gampang saja. Negara demokrasi adalah negara yang menempatkan rakyat menjadi subjek negara, bukan objek negara. Lalu apa alat ukurnya? Alat ukurnya semakin besar partisipasi rakyat dalam proses perjalanan negara itu, semakin demokratislah dia. Termasuk ketika dia diberikan kesempatan memilih siapa pemimpinnya. Rp184.000 itu diberikan kepada jutaan orang yang menjadi KPPS, yang menjadi PPK dan sebagainya. Kemudian calon kepala daerah ini turun ke lapangan. Oke, berapa banyak atribut yang dia cetak, berapa triliun yang keluar dari republik ini dan sebagainya, dan itu berputar di rakyat. Saya jadi bingung, rakyat dapat duit, oke, terus pencetakan kaos dapat uang, tukang sablon dapat uang, yang bikin gantungan kunci dapat uang. Kok kita yang gusar gitu loh?
Bukankah harusnya memang semakin banyak uang beredar di masyarakat itu semakin bagus buat ekonomi kita? Oke. Itu loh. Nah, ini yang saya tidak mengerti. Apa buruknya? Nggak ada. Dan kita bagi saja. Kenapa negara jadi keberatan untuk Rp184.000 atau Rp200.000 per 5 tahun untuk memastikan rakyat tidak kehilangan hak-hak dasarnya? Di sisi yang lain, seringkali saya ucapkan begini. Kita jalan-jalan ke tambang, sumber daya alamnya sudah bukan punya kita lagi. Kita jalan ke hutan, ke kebun, sudah bukan punya kita lagi. Oke. Kita kemana-mana, kita sudah bilang, ini bukan punya kita, ini bukan punya kita, ini bukan. Yang dimiliki rakyat tinggal satu, suara. Jangan diambil lagi. Suara jangan diambil lagi, Mas Irawan. Pilkada sudah membaik kok dari tahun ke tahun sejak 2005. Apa urgensinya kita harus mengubah sistem demokrasi Republik Indonesia? Itu kan kata Pak Adian. Iyalah. Faktanya nggak begitu. Kenapa? Faktanya nggak begitu. Satu misalnya, pertama kaitannya dengan rata-rata yang dihitung oleh Pak Adian 184.000. Pelaksanaan pilkada itu sumber pembiayaannya itu dari APBD. Tidak bisa kita hitung rata-rata secara nasional. Dari situ saja kita bisa berpendapat bahwa kemampuan fiskal masing-masing daerah itu mempengaruhi kemampuan terhadap pembiayaan pilkada tersebut. Itu satu. Kaitannya tadi yang terakhir itu. Yang kedua, itu yang ingin kami tekan dan kurangi sebenarnya dari aspek pembiayaan politik yang dilakukan oleh setiap pasangan calon. Karena ada relasi sebab akibat nantinya ketika setiap pasangan calon mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk biaya kampanyenya, termasuk atribut-atribut yang disampaikan oleh Pak Adian, itu relasi sebab akibat yang menimbulkan dan berpotensi membuka peluang korupsi kepada kepala daerah terpilih gitu. Itu yang kedua. Tapi korupsi kan terjadi di mana-mana. Pak, Ini Itu nggak satu. gitu sebenarnya. DPR terjadi di mana-mana, tapi di DPR ada koruptor nggak ada, di DPRD ada koruptor nggak ada. Terus kita mengatakan pemilihan DPR dan DPRD itu salah. Pak, Di PNS ada koruptor nggak ada, di lawyer-lawyer ada, di jaksa-jaksa ada, di hakim-hakim ada. Pak, memang itu terjadi korupsi di mana-mana ada. Lah iya. Tetapi jenis korupsinya berbeda. Jenis korupsi di di kepala mana? daerah itu adalah Satu korupsi itu terkait cuma perizinan. satu. Yang namanya korupsi itu cuma satu, mengambil hak warga, uang negara secara tidak legal. Nah, itu yang saya maksud. Korupsi yang ada kepala daerah itu ada korupsi perizinan. Nggak begitu. Korupsi dong. terkait Ya gratifikasi. itu soal itu. Kalau DPR ya sesuai dengan kewenangan dirinya. Ya, itu. Kalau para jaksa ya sesuai dengan yang ada dirinya. Itu bukan bahan perdebatan, Bung. Tentu harus kita perdebatkan, Itu Pak. sama seperti dengan mengatakan ke Kompas TV ini, Kompas TV, lo dari mana? Dari sana, dari sini, dari sana. Jadi lo mau perdebatkan orang datang dari mana? Pak, bagi kami Partai Golkar melihat demokrasi pilkada itu sebagai instrumen dalam rangka pencapaian tujuan nasional kita. Pilkada langsung pun dalam tujuan itu. Itulah yang kita mau tata dan sederhanakan bahwa partai politik Pilkada harus langsung kuat. yang ditata sudah sangat baik, disukai oleh publik lebih dari 70% rakyat ini. Cara Apalagi yang Anda Pak, katakan. hak memilih dan dipilih kan Bentar, tidak bentar. beragam. Cara berpikirnya kita Yang perbaiki. tunggu tuh, yang perlu ditata itu adalah anggota DPR yang nggak mau mendengarkan suara rakyat. Cara berpikirnya kita Itu perbaiki yang perlu dulu. ditata. Jangan kemudian ada segelintir orang yang merasa dirinya maha tahu tentang apa itu tujuan nasional. Karena dia merasa maha tahu, maka rakyat tidak tahu. Karena dia merasa paling tahu, maka dialah yang berhak memutuskannya. Itu saya cara berpikir yang tidak tepat. Kedua, kita bisa ambil pukul rata. Berapa triliun anggaran pilkada. Bagi saya dan jumlah DPT, itu loh. Yang seringkali dijadikan argumentasi kan terjadinya money politik. Iya. Oke, berapa sih calon kepala daerah itu? Seluruh Indonesia 4.000 orang, 5.000 orang. Lalu KPU gagal mengawasi money politik bagi 4.000 orang dan 200 juta orang harus ikut menanggung akibatnya dengan merubah sistem pemilunya. Ini yang tidak masuk di akal saya. Itu loh. Lebih baik kuatkan KPU, kuatkan Bawaslu, awasi agar tidak terjadi money politik yang nanti akan ditebus dengan korupsi tadi kan. Dia keluarkan uang sangat banyak, ditebus melalui korupsi. Tapi kita harus periksa juga dong, kepala daerah terpilih itu dulu ada hak pungut loh. Untuk sekian persen PAD sekian. Duitnya cukup besar kok. Kenapa tidak presentasi itu yang diperbesarkan?
ada anggaran yang bisa dia dapatkan ketika dia mampu memungut pajak, PBB dan sebagainya, retribusi, itu ada persentasenya. Yang sebenarnya ketika dihitung, itu mampu merangsang kepala daerah untuk bekerja maksimal, meningkatkan PAD. Ketika PAD-nya meningkat, maka dia punya persentase tertentu dari PAD itu yang menjadi biaya operasional dia dan kebutuhan-kebutuhan dia sebagai kepala daerah. Jawabannya tidak harus korupsi. Tingkatkan PAD-mu, persentasemu lebih besar. Tingkatkan PAD-mu, pendapatanmu lebih besar. Itu ada aturan mainnya. Tapi kadang-kala kepala daerahnya tidak mau meningkatkan PAD, dia ambil anggaran yang sudah ada. Nah itu problemnya di pilkada. Enggak, di kepala daerahnya gitu loh. Jangan kemudian tidak benarnya kepala daerah kita salahkan mekanisme pemilihannya. Money politik itu terjadi ketika pilkada karena lemahnya pengawasan. Kita punya Bawaslu, ngawasin nggak? Kita punya aparatur kepolisian dan sebagainya, ngawasin nggak? Kegagalan Bawaslu mengawasi pilkada yang syarat dan money politik, kegagalan aparatur penegak hukum mengawasi itu semua, rakyat nanggung akibatnya. Ini logika apa gitu loh? Oke, baik. Mas Asrorun, MUI punya kajian bahwa pilkada langsung lebih banyak negatifnya. Alasannya apa? Ya, terima kasih. Ini disclaimer dulu ya. Ya. Jadi posisi MUI tidak di dalam posisi masuk di dalam polemik yang bersifat kelompok-kelompok yang bersifat praktis, khususnya bagi teman-teman di partai. Tetapi lebih melihat kepada kemaslahatan dengan timbangan keagamaan. Tujuan pertama dalam konteks demokrasi yang kita bangun adalah melahirkan kepemimpinan yang kokoh, kemudian kredibel, dan mewujudkan kemaslahatan bagi publik. Jadi memilih pemimpinnya ini sebagai bagian dari kewajiban untuk kepentingan mewujudkan kemaslahatan. Tetapi caranya itu bisa dinamis, caranya bisa dievaluasi setiap waktu, dan sesuai dengan dasar negara kita, kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mekanisme pemilihan langsung, kemudian perwakilan, ini bukan sesuatu yang haram di dalam konteks demokrasi Indonesia. Dan kita sudah punya riwayat mekanisme pemilihan. Nah, terkait dengan evaluasi pasca 2005 diberlakukannya pilkada langsung dan juga pemilu langsung 2 kali, berarti 2005 dan 2010, MUI memfasilitasi pertemuan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Ini tidak hanya dari MUI, tetapi dari tokoh-tokoh ulama lintas ormas Islam yang beririsan langsung dengan masyarakat akar rumput, melakukan pertemuan di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, 2012. Nah, salah satu hasil kajiannya dengan komitmen untuk mewujudkan kepemimpinan yang maslahah, dan hasil evaluasi itu memang ada indikasi permasalahan yang mengarah kepada mafsadah. Jadi timbangan kebijakan syar'i dalam konteks fikih politik Islam itu kan maslahah mafsadah. Nah, begitu dilakukan proses evaluasi, ada proses trial and error, 2005 dilakukan proses pilihan langsung, ini juga nggak salah. Tetapi perjalanannya dilakukan evaluasi. Yang bagus dilanjutkan, yang tidak bagus bisa dikoreksi. 2012 kita sudah merekomendasikan untuk kepentingan melakukan perbaikan dengan pilkada melalui DPRD. Nah, ini sudah kita lakukan. Makanya kemudian mekanisme demokrasi kita kemudian menyerap. 2014 itu kan disepakati di tingkat DPR. Baru kemudian muncullah Perpu. Tetapi MUI tetap mengawani masyarakat di bawah. Tetap proses ini berjalan, pilkada langsung berjalan, evaluasi kembali dilakukan. 2021, artinya tidak sekali, Mbak. 2021 kita lakukan evaluasi kembali. Dan jawabannya sama.
ini terlepas dari hiruk pikuk tarik menarik kepentingan politik yang bersifat Jawaban pragmatis. sama 2012 sama 2021. Betul. Masih relevan Anda sebut sekarang. Tapi Betul. tadi kata Bang Adian, pelaksanaannya justru lebih baik. Perbaikan ada setiap tahun. Betul, betul. Kita juga nggak memungkiri ya. Tetapi ujung dari mekanisme ini adalah kemaslahatan. Oke. Bahwa ada fakta biaya nambah. Ada fakta itu kan Bang ya. Terlepas dari soal korupsi tadi. Ada biaya nambah. Nah, soal cara memilih itu kan tools. Jangan sampai tools ini kita jadikan tujuan. Nah, ternyata kalau ada yang lebih efisien, misalnya kita jalan dari Jakarta ke Surabaya, ada jalan yang efisien, kemudian efektif, murah, dibanding dengan penuh onak duri, kemudian capek, sekalipun mungkin spending money-nya banyak ini. Di jalan kita Semarang belanja dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada yang efisien, efektif, kenapa kita menutup diri? Kira-kira begitu. Ini perspektif keagamaan, saya terlepas bertanya dari urusan politiknya. Pak Kiai ya, satu, di dalam pertimbangan Majelis Ulama itu dilihat nggak pendapat publik? Majelis Ulama Indonesia memfasilitasi pertemuan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Mereka mengawani publik. Ya, bukan sekarang, hanya sekedar mendengar pandangan publik, tetapi mereka bagian dari akar rumput itu. Ada metode untuk melihat bagaimana pandangan publik. Betul. Hingga hari ini, lebih dari 65% masyarakat mengatakan nggak setuju pilkada ke DPRD. Itu dipandang oleh MUI nggak? Oh iya. Ya oke. Artinya pendapat publik mengatakan nggak setuju tuh. Ya. Dengan bahasa yang lain nggak setuju juga mungkin dengan pendapat MUI. Logikanya nggak linear seperti itu, Bang. Meskipun nggak linear. Ya. Kan setelah itu kan begitu. Ya. Masyarakat setelah keluar fatwa MUI itu tetap mengatakan kami ingin pemilihan Ya. langsung. Alias nggak sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. It's okay. Di evaluasi 2021, masyarakat tetap mengatakan bahkan pada tahun 2025, angka yang mengatakan nggak setuju ke pilkada tak langsung itu mencapai 80%. Itu satu. Yang kedua, berbicara soal efisien. Yang dilihat oleh MUI adalah uang. Tapi apakah MUI membicarakan tentang maslahat yang disebut dengan kedaulatan rakyat yang bersifat langsung dan tidak langsung? Pertanyaannya adalah kalau konteksnya kemaslahatan, mana lebih maslahat bagi pembangunan kedaulatan rakyat? Mereka memilih langsung atau mereka dipilihkan oleh orang lain yang dalam survei Bung, tiap tahun kita melihat hasil survei mengatakan mayoritas rakyat Indonesia nggak terlalu percaya pada perwakilan. Oke, silakan Ya, saya kira tidak bisa disimplifikasi urusan efisiensi yang saya sampaikan tadi terkait dengan uang semata. Karena di dalam proses pilihan yang sekian lama, ini kan effortnya luar biasa nih. Waktu terbuang, terlepas dari di situ ada manfaat iya. Tetapi karena ini kan tools, tujuan menuju memperoleh pemimpin. Yang hendak dicapai di dalam pilkada langsung itu apa sih? Memperoleh kepemimpinan yang kredibel kan gitu. Nah, pilkada langsung berapa Saya banyak kira, waktu Bung, sebentar, itu sebentar. salah satu ininya. Berapa sebentar. Karena menurut saya berapa salah satu banyak metode waktu pengambilan yang dibutuhkan keputusannya untuk kepentingan menghasilkan kepemimpinan itu. enggak cukup Di samping itu. soal waktu, soal uang dan soal emosi masyarakat yang tersedot. Ini kondisi faktual. Kemudian kalau yang Saya mau terkait mengatakan dengan begini, Bu. jumlah survei tadi, Pilkada itu, saya kira tidak pilpres serta-merta. nggak hanya sekedar ingin menghasilkan siapa presiden, Betul. siapa kepala daerah, tapi ada yang lebih hakiki dari itu juga apa? Soal menegakkan kedaulatan rakyat. Betul. Jadi emang kalau lewat daerah nggak tegak kedaulatan rakyat? Kan jelas. Kita Enggak, sekarang pertanyaannya kan sederhana. Oke, kita Bang Rey sedang tidak menggiring berbicara. bahwa Saya sendiri pilihan langsung adalah menegakkan Betul. kedaulatan rakyat. Betul. Oke. Kemudian menegasikan bahwa pilihan No, yang tidak no. langsung Saya itu tidak kedaulatan menegasikan. rakyat nggak tegak. Kan nggak Saya juga seperti tidak itu. mengatakan bahwa Baik. pemilihan DPRD itu tidak demokratik. Ya, ini gelas yang sama-sama putih.
dan sama-sama berair. Pertanyaannya, mana menurut masyarakat yang lebih bermanfaat dan penting bagi mereka? Jadi dua-duanya air dan dua-duanya... Oke, nanti kita lanjutkan Bang Rey. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.